1,86 dengan itu masih bingung itu net. Iya. Jadi kita masih biar dulu nanti mau lihat ulang. Jadi masih ada watanya pas watanya gambar dengan itu konfigurasi itu kita masih ada cicil pelang-pelang net yang panjang rantai. Cuma itu watanya. Iya net. Ya oke. Sekarang mulai lihat di terang slide. Sudah. Nah ini Fikri tahu enggak yang lebar dari garis warna merah muda ini contoh. Nah ini garis warna merah muda ini kan DP lebar ini berapa coba? Orang lihat dari DP garis dulu. Skala Knot berapa? Pertama 0 kan? 0. Baru kalau di tabel habis 0 3. Ya, iya, kan? Nah, kalau lihat gambar di atas ini, gambar ini kan beda-beda di skala. Beda dengan itu skala yang mungkin udah pakai. Tapi kalau melihat skala gambar ini, tolong lihat di sini. Nah ini. Pertama 0 sampai 3. Jadi 0 sampai 3 itu ke lingkaran ini. Ini yang pertama titik pusat. Ini 0, 3 ini yang pertama ini. Dapat lihat biar kursor. Udah? Pikir dapat lihat? Ada benar dapat lihat. Kemudian dari 3 ini 10. Ada benar dapat. Iya 10 yang ini 10. 10 di luar ini. Kemudian habis 10 Ya, berapa? 10 habis 10 13. Habis 10 13. Yang 10 kan di luar ini. 13 yang ini apa? Nah, baru yang 20 ini. Oke, sudah. Sekarang kita buat arah crosswind memutar mengikuti seluruh mata angin. Jadi orang coba dari semua. Ini ada coba, ini ada print semua ini. Ini ada coba harusnya dari utara selatan dulu. Jadi utara selatan ini 00 dan 18. Ini kan 360 atau 00. Ini kan 0, 10, 20 DP sudut. 00, 18 di sini, 180. Jadi coba yang begini dulu, yang arah begini. Nah, kemudian setelah coba arah begitu, coba yang arah 10. Habis coba yang 10, coba yang 20. Nah, ini langsung di 20 kan? Nah, coba yang 20. Ini 20. Dia selebar berapa? Nah, orang lihat dia selebar, ini pertama 0 sampai 3, 3 sampai 10. Ini ada di 13 dia lebar. Lebar 13. Jadi dari titik pusat sini sampai ke garis bagian kiri, jadi dari pinggir begini. Nah, ini dari sini ini sampai ke sini, ini 13 knot. Kemudian dari sini juga 13 knot. Oke. Nah, jadi total berapa? 13 kiri, 13 kanan, 26. Fikri boleh buka kamera mic. Siapa pakai 13 tahun? Kan ada 10, 13 dengan 20. 26 ya. Iya, siapa pakai 13 kiri, 13 kanan. Siapa pakai 13 yang di sini? Enggak apa-apa Fikri, buka mic. Enggak usah mati, enggak usah mute. Siapa buka? Siapa pakai 13? Kalau enggak tahu bilang ya, saya menjelaskan. Karena dia kan ada 3 tingkatan. 10, 13, 20. Iya, Fikri masih ingat kenapa, Jo? Fikri lupa, Anda tahu? Karena di note 13 benar. Iya, kenapa pakai itu? Karena nggak tahu. Nah, sudah mereka kasih tahu. Jadi dia pakai 13 karena kapal yang paling kecil dia mampu menahan di 13. Kalau Fikri kapal, maksudnya pesawat ya, kalau Fikri pesawat paling kecil, nanti dia cuma mampu menahan di 10, pakai 10. Nah, merbuka DP buku yang ada di Heri Basuki itu. Namanya merbuka. Semati ini merbuka Heri Basuki. Jadi kalau dia cuma mampu menahan 10, pakai yang 10. Kalau dia mampu menahan yang 13, pakai yang 13. Kalau dia mampu menahan yang 20, pakai 20. Tetapi pengertian 10, 13, dan 20 itu bukan
bukan total. Itu ada setengahnya. Jadi kalau 10 setengah kiri, setengah kanan, jadi 20. Kalau 13, nah 13 kiri, 13 kanan, jadi 26. Kalau 20 kiri, 20 kanan, jadi 40. Nah, ini tunggu ya, saya buka. Ini ada buku Heru Basuki. Boleh tolong lihat sama-sama. Ini kelihatan kan tuh buku Heru Basuki. Dan mau kasih lihat tuh berdasarkan ICAO bahwa crosswind yang mampu ditahan oleh beberapa jenis pesawat tergantung pesawat rencana. Nah, pesawat rencananya pesawat apa? Kan kemarin ada kasih kumpulan pesawat tuh kemarin. Kumpulan. Ada Mer. Ya. Saya lupa juga posisi di mana, lagi cari pelan-pelan. Nah, di sini dia. Nanti mau jelaskan kenapa kali 0,86. Itu sebenarnya 0,86 bukan harga mati musim 0,86. Kenapa dia? Baca Akang ya. Dia dari sini dari kalimat. Nah, putar dan hitung. Jadi, iya maksudnya putar tuh itu mata angin. Jadi coba-coba semua. Kan dari 0, 10, 20, coba-coba semua. Sampai 360 balik. Putar dan hitung sampai didapat harga maksimum. Maksimum itu artinya persentasenya. Apabila satu garis luar memotong segmen arah angin, nah ini DP lanjutan sudah sini. Oh mana tadi? Nah ini. Nah, persyaratan ICAO, persyaratan ICAO, pesawat dapat mendarat atau lepas landas pada sebuah lapangan terbang pada 95% dari waktu dengan komponen crosswind tidak melebihi pertama. Nah, pakai 20 knots, kalau VKP pesawat paling kecil ya, paling kecil itu DPRFL 1500. VKP pesawat apa paling kecil? Yang paling kecil Coba Mer lihat dulu. Ada kapal Mer tuh DP apa? Berapa? ada. Tuh, kiri kan terunding kan? Iya, Mer. Nah, biar kasih lihat ini VKP tugas. Sudah boleh ya? Nah. Ini ada Boeing 737, 727, A300, 707. Sudah? Iya, Mer. Nah, Iya, Mer. Mer juga waktu baca begini belum tahu mana yang paling kecil. Orang mesti lihat tabel. Nah, kembali lagi ke buku Heru Basuki. Nah, lihat sini buku Heru Basuki. Nah, ini Heru Basuki. Mana tadi Heru Basuki? Tunggu biar enggak dapat. Nah, ini nih. Nah, ini. Jadi ini sekarang ingat ini halaman berapa ini? Halaman 162. Nah, yang tabelnya itu ada di atas. Di atas. Nah, ini. Mau menentukan mana yang paling kecil pesawat, lihat dari tabel ini. Oke. Nah, sekarang putar supaya dia ada kuliah. Dan saya kepala begini itu sudah putar. Kita lihat. Boeing berapa tadi? 737-200. 737-200. Ini apa ya? 737-200. DP panjang runway berapa? Minimum RFL. Apa? 1000, ini kan nih, panjang las maju. 1706. Tuh. Habis itu berapa? Iya, Mer. Nah, kayaknya yang paling kecil ini kan. Kayaknya yang paling kecil ini 737-200. Coba terang lihat lagi. 737. Ya, lihat lagi VKP apa? PPR. Petugas. Tujuh 737-200
727 ada 727 200, coba lihat. 727 200 berapa ini? 727 200 200. 2000. Ini 2000 Fikri. Dapat ya? Iya 700. Nah, berarti Fikri punya yang 1700 kan? Nah, sekarang orang pergi di halaman 100 berapa tadi? Lupa lagi. Pergi di halaman 1 berapa? 162 kan atau berapa? 162 atau 126 nih. Iya lupa. Mau coba ke bawah ya. Kita lewat. Nah ini dia. Nah ini halaman 162 ya. Berarti Fikri mesti pakai yang Fikri RFL, yang ini Fikri, yang 20. Karena dia mesti 1500 kan. Kalau Fikri pakai pesawat Cessna, itu ada RFL yang panjangnya cuma 800 meter. Nah, berarti pakai ini kurang dari 1200. Berarti oh iya benar. Kenapa benar harus pesawat yang paling kecil benar, bukan yang paling besar? Ya begini. Kalau orang pakai desain pesawat yang paling besar, ya kan? Berarti kan dia masuk. Tapi pesawat kecil belum tentu masuk. Jadi pesawat yang gini. Ini runway yang kalian desain punya pesawat campuran A, B, C, D, E, F, ya kan ada 5. Dari 5 ini yang paling kecil yang ini, yang jadi kelingking misalnya. Mesti pakai itu sebagai desain. Untuk desain crosswind. Untuk desain crosswind mesti pakai yang paling kecil, pesawat yang paling lemah. Ngerti enggak? Karena kalau kalau dia didesain pakai pesawat yang paling besar, sebentar yang pesawat besar oke. Tapi pesawat kecil nggak bisa mendarat di situ. Iya. Nah, Bisa kebalikan. yang Ya, sekarang kebalikan. Kalau menghitung panjang runway, jangan pakai yang pesawat kecil. Yang lebih besar. Yang paling besar. Nah, begitu. Jadi itu namanya pesawat rencana di perencanaan atau desain airport mesti beda-beda ganti-ganti di seputaran 5 ini tadi itu. Supaya apa? Supaya pesawat ini bisa mendarat, kelima-limanya ya, bisa mendarat di airport yang kurang desain. Jadi kalau sebentar kita desain pesawat ini cuma, pernah desain airport cuma pakai pesawat, apa itu nggak lupa. Pokoknya satu tipe. Dia tipe cuma ada di Garuda waktu itu. Begitu pesawat lain mau mendarat, yang dia sama koreksi pada orang. Itu RFL-nya harus sama. Minimal DP RFL tidak boleh melebihi dari orang punya RFL. Itu pertama. Yang kedua, crosswind-nya. Kalau crosswind-nya tidak mampu menahan crosswind yang benar desain, berarti pesawat itu tidak akan bisa mendarat di situ. Di kondisi tertentu. Di mana angin crosswind sangat kuat waktu itu. Bisa mengerti ya, Oke? Bisa. Ya. Berarti Fikri pakai yang 20. Oke, sekarang kembali ke 20. Orang lihat lagi. Coba menjelaskan yang ini. Berarti sekarang yang 20. Kalau yang 20, ini kan perhatikan, ini 0. Ini 3. Ini 10. Ini 13, ini 20. Berarti Fikri garis lebih lebar lagi. Kalau ini kan di garis cuma ini tuh. Kalau ini kan di garis ada 13. Di 13. Oke. Iya, sekarang orang pakai dulu yang 13 ini. Orang pakai yang 13. Perhatikan nih. Fikri sudah ngerti enggak? Siapa ini angka-angka ini kotak-kotak ini ada yang terisi angka, ada yang kosong. Apa artinya? Udah tahu belum? Itu yang di data Tom yang ya, itu yang di data. Kotak-kotak ini artinya kotak yang ada di data anginnya. Kalau dia nggak ada data angin berarti kosong. Oke. Sekarang ini. Sekarang perhatikan yang ini. Perhatikan yang ada terpotong. Nah, saya lihat sini. Nah ini ada terpotong 0,03, ada 2 bagian. Ini bagian pertama, dia terpotong kecil. Bagian kedua besar. Nah, tadi Fikri bilang tipe contoh ada kali 0,86. 0,86 itu, iya 0,86 itu bukan harga mati Fikri. Itu berubah di sini contoh. Ini 0,03 kali berapa kan? Artinya begini. Kalau hitung, misalnya total luas ini, makanya Mary bilang ini hitung pakai AutoCAD atau millimeter block. Misalnya pakai millimeter block manual. Total kotak ini, millimeter block ada di kotak-kotak kecil tuh, kotak-kotak 1 mili. Ya kan? Fikri hitung di kotak-kotak yang di dalam kurungan ini berapa?
Oh, di dalam kurungan ini ada 100 kotak misalnya ya, ada 100 mm persegi. Sekarang yang bagian ini ada 40 mm persegi, ada 40 bagian. Berarti yang terpengaruh oleh crosswind 0,4 kali berapa? 0,03. Jadi bukan lagi 0,86, tapi 0,4. Begitu. Bisa? Jadi ada 40. Jadi ada begini. Ada 40 bagian kan? 1 2 3 4. Total yang di sini ada 40 meter, bukan 40 mm persegi yang bagian ini. Yang bagian ini ada 60. Kan 40 tambah 60 100. Jadi 40 per 100 atau 0,4, begitu Pak di bahasa. 40 per 100 atau 0,4 kali 0,03. Oke, yang bagian ini sudah. Sekarang yang bagian ini. Yang bagian ini kan berarti lebih besar, coba berarti kan. Lebih besar. Nah, ini setelah Fikri hitung bukan 0,04. Bukan 0,4. Misalkan 65. Ini ada 65 milimeter persegi. 65 per 100 kali 0,03. Nah, sekarang yang bagian ini. Misalkan yang bagian ini. Misalkan yang bagian ini ada DP angka. Ini kebetulan kosong. Kalau kosong sudah nggak usah dihitung. Misalkan di sini ada angka ya. Nah, kita hitung total ini berapa? Tadi kan Tom sepakat total ini 100 kan DP total. 100 mm. Ya. Nah, 100 sekarang kan DP sudut sama. 100 yang kecil sepangkal ini berapa yang tidak termasuk? Nah, ini di sini ada 20 misalnya atau 15. Berarti ini 85 kan? 85 15. Ya. 85 per 100 kali angka ini. Tapi ini 85 per 100 kali 0 karena ada angka ini 0. Nah, kalau yang ini gimana yang ini? Ini tak ambil semua. Ini tak ambil semua karena 100% di dalam crosswind. Ya. Nah, sekarang yang ini bagaimana? Ini tak ambil, cuma ini yang tak ambil. Kenapa cuma ini? Ini di luar. Begitu Fikri caranya mencari. Makanya tadi waktu Fikri bilang, angka 0,86 ini dari mana kan? 0,86 atau berapapun 0,10 kali itu artinya kita menganggap daerah tersebut tidak 100% di wilayah crosswind. Dia ada setengah kah atau ada 0,8 bagian begitu. Nah, kalau yang di sini bagaimana? Ini tak ambil semuanya. Yang di daerah sini tak ambil semua. Nah, di 0 sampai 3, 3 sampai 10, 10 sampai 13 tak ambil semua. Karena apa? Karena dia ada di jangkauan crosswind. Nah, yang VVP pesawat kan tadi Boeing 727-200 paling kecil. Panjang RFL 1700. Berarti dia yang boleh cuma ambil 13. Ambil yang 20 boleh. Ambil 20. 20 kiri, 20 kanan. 20 berarti ada di sini, Fikri. Semua tamase yang sudah diberikan. Dan totalnya berapa? 95%. Nah, 95% selesai sudah. Berarti arah ini yang diambil. Tapi, kalau semua arah 90%, 00, 010, 020, sampai balik ulang 360 putar, semua 95%, berarti Fikri punya runway, lokasi, bisa dibuat di arah mana saja. Bisa mengerti? Berarti di lokasi tersebut bisa dibangun arah runway ke arah mana saja. Tetapi kalau 95% itu hanya di salah satu arah, maka arah itulah yang dipakai sebagai arah runway. Jelas sudah? Jelas? Bisa, Mir, bisa. Ya, ini ada rekam, nanti Mir boleh kirim. Oke. Setelah ini arah runway sudah jadi, diperoleh. Nah, ini ada contoh lagi. Ini contoh lagi, coba orang akan lihat dari sini ada di berapa. 0 sampai 3, 0 sampai 3, 3 sampai 10. Oh, ini ada di 10 ini. 10 kiri, 10 kanan ini. Ini 10 kiri, 10 kanan. Total 20. Berarti ini pesawatnya adalah pesawat yang memiliki ARFL kurang dari 1.200 meter. Nah, sekarang kalau pesawat dengan ARFL kurang dari 1.200 meter, orang mau lihat ya, orang naik ke atas. Pesawat apa sih itu? Supaya orang ada pemahaman, supaya pikir ngerti. Apa sih maksudnya pesawat kurang dari 1.200 meter ke panjang runway? Jadi pesawat-pesawat kecil, pesawat-pesawat yang tidak membutuhkan panjang runway yang panjang. Nah, lihat sini. Saya putar dulu. Mana apa ya? Ada nggak di sini pesawat yang kecil? Nah, ini di gambar ini pesawat besar. Tidak ada yang ini boleh lihat kan? Ini DPR berapa ya? 2.200, 2.100, 3.000 panjang-panjang.
Tidak ada yang kecil. Tapi kalau di tabel buku merencanakan bandara dengan foreign have, di situ ada pesawat kecil, pesawat yang panjang runway-nya cuma 800 meter, cuma 19 meter. Kalau cuma 19 meter, jangan pakai yang 13, jangan pakai yang 20, tapi pakai yang berapa? Pakai yang 10, yang 10 knots. Lebar perhitungan apa tadi pakai yang 10 knots. Ya, mudah-mudahan Fikri mengerti bahwa untuk mendesain itu kita tidak boleh cuma pakai satu tipe pesawat. Kita mesti ganti-ganti pesawatnya. Oke. Ini ada di mana? Kasih ingat lagi supaya Fikri masih ingat 162. Jadi dia ada di halaman 162. Saya lihat juga enggak lupa. Ini ada di halaman sini. Ini 162. Ini 10 knot, 13 knot, dan 20. Oke, kalau sudah kita mau lanjut ke materi berikut. Nah, ini DP slide bisa kelihatan, Fikri. Ini bisa buka slide. Siap. Sekarang ini ada materi tentang ATC. ATC itu adalah Air Traffic Control. Nah, ini ATC ini bertugas untuk mengatur lalu lintas udara. Jadi dia memisahkan pesawat agar jangan sampai bertabrakan, baik itu di ground, di darat, maupun selama berangkat, maupun selama datang, ataupun selama menunggu rute di udara. Nah, Fikri pernah naik pesawat, toh? Pernah. Nah, Fikri pernah waktu itu merasa ini kan sudah harusnya mau mendarat, tapi ini pesawat ini belum mendarat, dia sudah ada di Manado. Tapi begitu mau ke Manado, biasanya kan pramugari bilang pesawat Anda kita sudah memasuki Manado atau ada berada di atas Teluk Manado. Berarti perhitungannya tidak sampai 15 menit harusnya sudah ada di Bandara Samratulangi. Tapi pada saat itu belum mendarat, sudah misalnya 20 menit lebih masih putar-putar. Nah, itu namanya disuruh antri, disuruh membuat jangan dulu mendarat, kan di darat, di bandara sedang ada pesawat yang mau terbang, contohnya begitu, atau di bandara belum siap, atau ada pesawat duluan yang lebih dulu sekian menit dari pikir pesawat, sehingga begitu mau penggunaan runway dapat waktu yang bersamaan. Pikir pesawat itu disuruh delay dulu, suruh berputar lagi. Nah, kalau ATC, kalau dia ada 2 pesawat, yang satu mau terbang di darat, yang satu mau turun, pasti diprioritaskan yang turun. Jadi yang turun itu diprioritaskan. Misalkan orang kan pernah naik pesawat tuh, ada di taxiway, dari apron naik untuk berjalan ke pesawat pergi di ujung runway. Orang menunggu, pernah orang menunggu di situ di ujung runway, tapi belum masuk di runway, masih di ujung taxiway atau tempat daerah holding bay. Itu orang menunggu karena ada, kenapa menunggu kan? Begitu orang lihat ke jendela, ya ada lampu menyala dari udara. Ternyata ada pesawat yang mau apa? Mau turun. Jadi mereka memprioritaskan yang di udara untuk gunakan dahulu runway. Setelah yang di udara itu turun, baru yang di darat bisa menggunakan runway untuk terbang. Itu seperti itu. Nah, kalau di darat, misalkan siapa yang duluan terbang, ikut antrian. Siapa yang duluan pertama siap untuk ke runway. Sudah, ini boleh baca. Ini ATC tugasnya apa-apa. Pertama, ini bukan delivery, tapi delivery. Jadi dia bertugas untuk menuntun pesawat itu dari apron sampai dia terbang. Jadi dia hantar gitu. Dia hantar. Kemudian dia juga bertugas untuk di darat. Dia juga bertugas di tower. Tower itu di menara. Kemudian kalau APP ini ada approach. Dia adalah petugas yang ada di daerah terminal, tapi dia memantau pesawat tidak secara mata visual, maksudnya langsung, tapi dia menggunakan radar. Nah, dia juga berfungsi sebagai bagian pusat komando. Jadi segala sesuatu di airport itu yang menjadi pusatnya adalah lewat ATC.
Jadi runway itu akan digunakan oleh siapa duluan, ATC yang menentukan, Air Traffic Control. Nah ini yang tadi Amir bilang bukan delivery tapi delivery. Nah delivery, clearance delivery atau delivery merupakan bagian dari ATC yang bertugas memberikan izin. Tadi Pak Amir bilang memberikan izin atau delivery bagi pesawat untuk terbang mulai dari dia apron keluar ke taxiway ke runway ke terbang. Nah ini tugas dari ATC. Kemudian ground, memastikan pesawat taksi dengan aman. Taksi itu menggunakan taxiway dari apron ke runway maupun sebaliknya, dari runway ke apron. Kemudian melakukan sequencing, ini melakukan antrian. Jadi dia yang mengulur DP antri. Siapa duluan, itu ATC yang tahu. Kemudian di meja ATC itu ada satu label itu satu pesawat. Jadi dia tulisan tangan ada kertas-kertas, dikasih berurut tuh kertas itu, Fikri. Begitu terbang dia simpan, ini sudah terbang. So, ini masih di darat, ada di bagian sini. Seperti itu, urutan-urutan itu menentukan urutan pesawat saat ground. Nah, kemudian menara memiliki tugas mengatur ini keberangkatan dan kedatangan, departure dan arrival dengan memberikan take off, landing, clearance. Jadi dialah yang tahu kapan itu pesawat mau take off, punya waktu clearance. Artinya ini bandara ini runway lagi kosong. Boleh digunakan untuk take off atau boleh digunakan untuk landing. Nah, selain itu juga tower berfungsi untuk memberikan saran lalu lintas dengan mengatur lalu lintas selama keberangkatan ataupun berangkat ataupun arrival ataupun datang. Kemudian approach, nah ini bertugas untuk mengatur keberangkatan juga dengan kedatangan sama, tetapi yang tadi Mir bilang dia kebanyakan mengatur lewat radar atau dia melewat alat atau sensor gitu. Kalau yang tower kan dia bisa lihat langsung karena dia berada di tempat ketinggian. Tapi kalau APP dia ada di bawah, berada di gedung terminal bersama-sama dengan pengelola bandar udara atau administratur bandar udara. Nah, lanjut, ini center memiliki area kontrol yang lebih luas, mengatur traffic, departing, arriving maupun overflight. Jadi semuanya ini adalah tugas dari ATC. Nah, ini boleh lihat. Nah, ini gambar-gambar ini contoh traffic atau lalu lintas di darat di apron. Ini kalau lihat gambar ini adalah bandar udara Soekarno-Hatta. Ini ada gambar gate-gate, ini yang gate 1, 2, misalkan A1, A2, A3, A4 begitu dan seterusnya kan berputar begini. Ini tuh apron di sini. Nah, di sini pertama pilot berada di gate setelah mengirim flight plan rencana penerbangan akan mengontak delivery untuk meminta izin. Jadi delivery itu diberikan oleh ATC, meminta izin untuk atau clearance untuk delivery. Nah, ini contoh di Bandara Juanda ini, di percakapan. Tapi di gambar ini, gambar contoh ada di Cengkareng. Nah, begitu. Kemudian, ini apa betul? Surabaya Suta, delivery Indonesia 123, ini dalam percakapan antara ATC dan pilot pada saat traffic at wheel ground. Kemudian contoh ini juga jadi dia akan menghantar tuh pesawat dari dari lokasi apron menggunakan taxiway sampai ke runway. Nah ini perhatikan yang warna merah ini boleh lihat Fikri, yang warna merah ini garis perjalanan pesawat tadi dari apron dia lewat sini, dia harus menggunakan taxiway yang mana sudah ditentukan ini. Itu di peta setiap pilot ada, orang boleh garis dalam pensil atau dalam point, orang lewat sini. Juga mereka punya peta yang lebih besar dari ini, peta yang antar menghubungkan dari kota di mana orang mau berangkat sampai ke kota tujuan. Kemudian taking off, kali ini tower akan memberikan izin pesawat untuk terbang. Jadi dia sudah ada di sini, sudah ada di ujung sini, tapi dia belum bisa terbang. Nanti dia menunggu informasi dari ATC. Nah, setelah dia ada di sini, dia boleh terbang. Ini terbang. Jadi dari sini merah, dia berhak menggunakan runway saat itu, sudah diizinkan. Nah, ini mendaki.
Jadi mendaki Jakarta Approach Indonesia, nah ini di climbing dari ketinggian 1.400 feet naik ke 5.000 feet. Nah, ini. Nah, ini kan tadi saya bilang kan radar kontak continue. Jadi yang bisa melihat ini orang-orang di APP. Karena mereka juga punya radar. Dia ada juga di tower ada radar juga. Tapi nanti yang bertugas memantau radar itu orang APP. Ini di perjalanan skema perjalanan pesawat. Ini peta ini. Peta ini orang pegang, setiap pilot pegang. Nah, kemudian en routing, dia juga ketika pesawat en routing akan melewati beberapa sektor controller akan hand off traffic ke sektor berikutnya. Jadi kalau dia lewat di beberapa bandara, misalkan dari Jakarta, ini kan tadi yang Toranda bahas ini penerbangan dari Jakarta menuju ke Juanda. Nah, dia melewati Semarang. Kenapa ini? Ini dia akan kontak juga dengan ATC yang ada di Semarang. Tapi dia tidak mendarat di Semarang, cuma numpang lewat. Gitu. Dia tidak sempat turun, cuma numpang lewat. Tapi dia melewati wilayah penerbangan dari Bandara Udara Semarang. Nah, begitu sekarang sudah di Surabaya, mau masuk di bandara bandara apa kalau di Surabaya? Nah, dia akan mendekati ATC Point Surabaya dan ATC akan memberikan clearance untuk boleh mendarat atau belum. Nah, tadi Amir sebut kalau seandainya dia belum boleh, dia disuruh delay, suruh dulu putar-putar karena runway belum clear untuk digunakan untuk mendarat. Ini di gambar-gambar contoh pada saat mereka akan mendarat. Nah, ini sudah mendekati Surabaya, kemudian biasanya approach akan menyuruh pesawat mengikuti STAR maupun dengan radar deflector. Jadi pesawat itu ada ILS. Sudah pernah dengar ke ILS? ILS adalah Instrument Landing System. Jadi dia pada saat mendarat, dia pesawat dengan bandara harus connect, harus matching. Jadi akan membantu pilot untuk proses landing. Ini intercept ILS runway 10. Instrument landing system. Bandara Samratulangi rata-rata di Indonesia bandara-bandara yang baru sudah ada ILS, kecuali bandara-bandara kecil yang nanti ada di contoh di atas saya lihat. Nah, ini landing at Surabaya, sudah semendarat. Ini semendarat landing at Surabaya. Kemudian dia disuruh keluar di taxiway mana? Exit taxiway. Di lokasi exit yang mana? Ini ada berapa exit? Ini exit yang ini pakai yang dari sini mendarat. Ini exit pertama, exit kedua, exit ketiga. Dia suruh keluar di exit ketiga, masuk sini, langsung approach. Sudah. Taxiing to gate. Taxiing itu perjalanan dari runway menuju ke apron atau pintu untuk turun pesawat, turun penumpang di apron. Kita bisa mengenal dengan gate atau pintu. Nah, ini pesawat apa? Dia masuk sini. Nah, ini ada tempat parkir pesawat di apron, ada nomor 5, 6, 7 sampai 23, dia suruh masuk di nomor 5. Seperti itu. Itu semua siapa yang suruh? Yang suruh yang perintah ATC. Nah, di sini setelah kita lihat bahwa petugas ATC paling utama adalah mengatur memisahkan traffic. Memisahkan traffic, jangan tuh traffic boku sama-sama, bisa terjadi tabrakan. Jadi contoh tabrakan di udara bisa terjadi, tabrakan di darat juga bisa terjadi. Jadi tugas utama ATC, jadi dia menggunakan first come, first serve. Jadi ada teori antrian. Kalau nanti belajar teori antrian, first come, first serve, siapa yang datang duluan, dia yang dilayani duluan. ATC menggunakan basis siapa yang datang pertama, dia dapat prioritas. Walaupun traffic hanya text only first come, first serve, tetap berlaku baginya. Tetapi yang siapa datang duluan, dia akan dilayani duluan. Kemudian pesawat dalam kondisi distress tetap menempati prioritas utama. Nah, kalau pesawat dalam posisi emergensi juga, dia menempati posisi duluan, didahulukan untuk dilayani. Ini ada beberapa jenis tipe emergensi. Apakah hijacking, radio failure, atau emergensi. Jadi ini pesawat-pesawat yang mengalami kerusakan, emergensi darurat, apakah radionya rusak atau apa, itu orang punya urut-urutan. Nah, di sini ada dilihat ada kode-kode juga. Misalkan kode 7500, 7500, ini untuk simulasi hijacking tidak diizinkan. Nah, ini semua supaya juga kita tahu pelajari bahwa istilah-istilah ini harus sesuai dengan standar internasional. Jadi ada ICAO, International Civil Aviation Organisasi,
dia organisasi penerbangan sipil yang mengatur baik DP desain runway, baik DP cara penerbangan, pengaturan traffic, itu harus standar. Karena kita nanti kan menggunakan runway ini, bandara ini tidak cuma di Indonesia. Bandara di Indonesia juga bisa didarati oleh pesawat luar. Jadi kita punya satu aturan, satu standar sehingga bisa jelas. Jadi supaya pesawat Indonesia bisa mendarat di bandara luar juga punya pesawat bisa mendarat di bandara Indonesia. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang orang akan lanjut. Jadi tadi orang sudah bahas tentang ATC. Nah, sekarang kita akan lanjut. Sudah ATC sudah selesai. Nah, sekarang kita akan lanjut perhitungan ini. Ini sebenarnya ada lagi satu istilah di bandar udara namanya KKOP. Pernah dengar belum? KKOP itu kawasan keselamatan operasi penerbangan. Jadi kawasan keselamatan operasi penerbangan ini orang sipil yang bikin. Jadi setelah bandara itu terbangun, kita tetapkan KKOP. Nah, tapi sebelum orang jelaskan KKOP, Nir mau masuk dulu di penjelasan tentang perhitungan runway. Ada di atas dia. Jadi runway dikoreksi terhadap 3 bagian. Gimana itu ya penjelasan itu? Nah, kalau ini gambar-gambar yang ada di sini yang contoh bandara-bandara kecil yang ada di Kalimantan ini, Fikri, ini bandara yang ada ILS. Karena ini bandara kecil, jadi belum secanggih orang bandara yang ada di Manado misalnya. Nah, ini contoh, ini contoh Fikri dapat lihat ini. Ini contoh ARFL. ARFL itu panjang runway sama ya. Jadi ARFL kepanjangan dari Aerodrome Reference Field Length atau panjang kebutuhan minimum dari suatu pesawat untuk take off dan landing. Ini coba perhatikan ya. Ini sampai ada yang cuma 381 meter. Kalau yang ini pakai berapa? Kalau ini pakai berapa DP pilihan? Pakai 10 kah, 13 ke 20? Kalau runway cuma 628 meter gitu. Ini Cessna, ini yang tadi Mary bilang Cessna cuma 300 meter. Nah, boleh lihat? Bisa. Iya, pakai berapa DP crosswind? Yang lebar tadi kan orang kalau PKB kan pakai yang 20 kiri 20 kanan 40 total. Kalau ini pakai berapa? 10 Mir. 10. Iya, harus jelas, harus yakin Fikri. Karena dia punya RFL yang 10 kurang dari 1.200. Nah, kalau 1.200 sampai 1.500 itu pakai 13. 1.500 ke atas baru pakai 20. Ini pakai yang 10 di sini. Mereka semua ini 10 ini karena ada yang 10. Nah, ini yang baru panjang 1.465. Ini yang Learjet 55 1.262. Ini yang baru panjang. Ya lebih dari 1.200 so pakai 20 Kang Mir. 1.200 sampai 1.500 masih pakai 13. Oh, pakai 13. Ya, sampai 1.500 ke atas baru pakai 20. Sudah ya? Nah, sekarang ya lanjut terus. Nah, ini landas pacu sudah. Ini DP data itu Ner enggak ada sama pesawat Kang. DP data itu? Iya, yang data tadi. Ada, semua pesawat ada. Ada, boleh cari. Ada di sini. Jadi kalau mau cari data pesawat, boleh buka MIRP Diktat ini atau buka buku Heru Basuki. Ada di situ. Nah, sudah, tolong jelaskan dulu nih KKOP lah. Sebentar kepanjangan itu. Jadi kalau KKOP itu ke kawasan keselamatan operasi penerbangan. Jadi begini, kalau kita bangun bandara, kita tidak hanya menata kawasan di dalam bandara. Sudah? Kan kalau kawasan bandara, Fikri kan pernah pergi di Bandara Samratulangi gitu? Iya, benar. Nah, pernah lihat tuh bandara itu, nggak usah tutup tuh, Mike, nggak usah mute apa-apa. Pernah lihat kan tuh bandara itu pernah lihat di pagar, ya kan? Nah, di pagar keliling, di pagar itu pakai pagar duri lagi, pakai pagar kawat duri, pakai lampu, kemudian ada sensor. Jadi kalau ada orang yang mencoba mau masuk, itu akan hidup sensornya, kemudian si ATC akan tahu pagar daerah mana yang akan diterobos. Supaya apa? Supaya tidak ada
binatang kah, orang kah yang bisa mengganggu keselamatan penerbangan di dalam kawasan. Nah, pertanyaan lagi, apakah KKOP cuma termasuk di daerah bandara, di dalam kawasan bandara? Ternyata tidak. KKOP juga termasuk daerah sekitar. Jadi, misalkan Fikri punya rumah di samping bandara. Ini kita perlu makan di luar pagar. Ada di luar pagar, ini pagar sana. Kita ada di luar. Betul. Tetapi, penggunaan ruang udara di Fikri punya rumah itu sudah dibatasi. Tidak bisa membangun bangunan yang tinggi lagi. Paling tinggi 2 lantai, Fikri. Nah, itu kita akan belajar penjelasannya. Iya, kita akan pelajari penjelasannya di sini. Nah, mengapa KKOP menjadi penting? Pertama, menjamin keselamatan keamanan penerbangan. Juga keselamatan dan keamanan pengguna bandara dan warga sekitar yang ada di sekitar. Melindungi masyarakat sekitar bandar udara terhadap kemungkinan bahaya kecelakaan pesawat udara. Ini apa saya jelaskan? Ini contoh. Kemudian perhatikan ya. Ini tuh runway. Runway itu cuma berupa garis hitam ini. Bisa lihat? Runway cuma berupa garis hitam ini. Tapi dari pusat bandara, kita tarik jari-jari sepanjang 15 km. Plus minus. Kemudian kita buat lingkaran. Total diameter 30 kilo ini. Berarti sampai di Manado itu kena juga. Daerah Mapangat itu pasti kena. Mapangat. Sudah, kalau Bandara Samratulangi kan berada di Kecamatan Mapangat. Itu kena. Makanya kalau Fikri suka ke Mapangat, sering kan lewat di kawasan Holland Village. Holland Village itu sekolah pelita Harapan Dian itu. Di situ mereka akan bikin gedung pertama 14 lantai. Nah, direvisi, nggak bisa. Akhirnya kita magang situ, Mer. Iya, akhirnya gedung yang dibangun situ kan cuma berapa? 4 lantai. Cuma 4 lantai. Iya, karena mengganggu kawasan keselamatan penerbangan. Ya, nah, ini contoh lagi terus. Ini DPR runway, ini tuh daerah approach, baik dari salah satu arah, kemudian ini yang dari kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan. Ini contoh, pesawat di Cina gagal landing kah atau gagal take off, nah dia ada jatuh di daerah merah ini. Makanya di daerah merah ini daerah bahaya, kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan. Jadi dari ujung runway tambah 3 kilo lagi, kedua arah. Nah, ini boleh lihat. Kemudian lanjut, nah ini KKOP itu diatur atau dibina oleh siapa? Oleh Kementerian Perhubungan. Jadi Kementerian Perhubungan lebih khusus perhubungan udara, mereka yang mengatur KKOP. Kapan KKOP itu ditentukan bagaimana? Nah, itu ada di penelitian. Yang melakukan penelitian KKOP atau pekerjaan KKOP itu ada orang sipil. Orang-orang ini teknik sipil. Nah, ini contoh suatu pekerjaan KKOP. Bagaimanakah kita menentukan KKOP suatu runway? Nah, Amir pernah bikin KKOP runway itu pertama Bandara Samratulangi, yang kedua di Bandara Naha, yang ketiga Bandara di Sitaro, Siau Tagulandang Biaro atau Balirangin. Itu kan bandara baru. Nah, itu dibuat KKOP. Jadi ada analisa kawasan, analisa batas kawasan, analisa klasifikasi landasan. Landasan ini termasuk landasan apa? Apakah untuk pesawat besar yang tadi contoh ada kurang dari 1.200, 1.200 sampai 1.500 atau di atas 1.500. Kemudian menentukan kerangka dasar dan obstacle. Obstacle itu objek yang bisa mengganggu pada saat landing dan take off. Nah, itu yang penting. Kalau memang di salah satu ujung ini, contoh ya, di salah satu ujung runway ini, yang warna merah ini, nah ini ada gunung kah, atau ada pohon-pohon atau gedung yang membahayakan, nah itu kita bisa suruh kasih kurang di ketinggian, apakah di-cutting, dipotong. Nah, itu terjadi juga di Bandara Samratulangi. Ada beberapa daerah gunung yang mereka cutting ke arah utara karena supaya bisa didarati pesawat dari arah utara untuk pesawat tertentu. Nah, ini ahli-ahli yang merencanakan KKOP, ahli bandar udara, orang kan belajar bandar udara, bisa orang juga, ahli keselamatan penerbangan, ahli navigasi penerbangan, ahli hukum keudaraan, dan ahli geodesi atau orang yang bisa mengukur tata guna mengukur tanah atau surveying. Rupa orang Fikri Sewengan, orang kan itu bergerak di bidang mengukur tanah kan, nah, mereka bisa
bisa direkrut untuk menjadi ahli geodesi Ya, benar. pada penentuan KKOP. Nah, KKOP ini DP contoh, ini DP apa bukti apa ijazah, kemudian ini ahli keselamatan penerbangan. Nah, ini contoh-contoh ijazah yang diperlukan atau direkrut untuk menentukan KKOP. Ini ahli navigasi penerbangan. Kemudian ini alat-alat yang digunakan. Nah, alat yang digunakan mirip dengan waktu ilmu ukur tanah. Ada alat ukur teodolit, ada waterpass, iya, ada juga EDM, ini electronic distance measurement atau meter. Ada juga kalau yang lebih canggih punya total station. Pernah dengar total station? Belum, nih. Nah, itu alat lebih canggih dari teodolit. Jadi dia gabungan antara teodolit, waterpass, dan komputer. Jadi dia tidak perlu lagi keluar data benang, tapi langsung keluar data XYZ. Kalau teodolit kan orang ukur baca data benang. Data benang itu orang pakai Excel, baru obra, baru keluar ke hasil menjadi XYZ. Kalau total station langsung XYZ. Nah, jadi karena sudah komputer. Nah, ini contoh alat ukur IDM, ini alat ukur teodolit, kemudian ada alat ukur GPS. Nah, GPS ada GPS geodetik. Ini GPS geodetik mereka pakai kalau ukur bikin sertifikat. Kalau orang pernah lihat orang BPN kalau mau mengukur batas-batas suatu lahan untuk pembuatan sertifikat, mereka bawa alat ukur GPS. Ini GPS geodetik tipe. Jadi dia lebih akurat, lebih tepat. Nah, apa sih yang digunakan data pendukung untuk menentukan KKOP? Ini ada rencana induk pengembangan wilayah atau master plan Kota Manado, RT/RW Kota Manado. Kemudian rencana pengembangan kota wilayah, urban development plan, rencana pengaturan lalu lintas, kemudian peta topografi, ini bocoran dapat dari pengukuran tadi, kemudian titik kerangka dasar nasional, ini ada di Kementerian Perhubungan. Mereka sudah keluarkan koordinat-koordinat titik lokasi di mana bandara tersebut. Ini rencana induk master plan bandara. Ini contoh bandara internasional A. Ini kan cuma gambar contoh. Ini kita akan tentukan mana yang merupakan kawasan KKOP-nya. Nah, kemudian kita bikin seperti ini, bikin pengukuran, habis pengukuran, jadi kita punya peta baku turkanal. Ini tuh bandara tadi sampai cuma tanggal ini. Tapi peta yang kita peroleh jauh lebih besar. Nah, kemudian ini titik apa? Ini titik benchmark. Ini yang Mary bilang tadi, titik kerangka dasar yang tiap-tiap bandara itu ada titik BM-nya, benchmark. Angkanya ada XYZ. Jadi ini sudah UTM, Universal Transversal Mercator, koordinat yang berlaku secara global atau secara umum. Nah, kemudian ini analisis kawasan, batas kawasan, analisis klasifikasi kawasan. Kemudian akhirnya ini diperoleh KKOP. KKOP itu terdiri dari 3 bagian. Ada batas-batas kawasan, batas ketinggian, kemudian batas sekitar. Jadi batas kawasan, ketinggian, sekitar. Ini kalau kawasan utama, bandara itu sendiri, kemudian kawasan pendekat ke pos landas, kawasan pemukiman wilayah selatan. Oh, ini kawasan-kawasan yang harus kita analisis untuk bisa membuat KKOP suatu bandara bisa selesai. Nah, ini yang landasan. Perhatikan, ini landasan. Ini ada operan. Kalau dia tak lewat, ini daerah ini yang disebut operan. Kemudian ini adalah mana yang merupakan ambang landasan, mana merupakan ambang landasan terendah. Kemudian ini kalau arah perpanjangan runway. Jadi kan bandara itu kita ketahui biasa kan dibuat staging bertahap. Contoh Bandara Samratulangi. Pertama 1.600, tahu-tahu jadi 1.800 seperpanjang, sekarang jadi 2.000-an. Jadi seperti itu. Jadi kita harus tahu ke arah mana runway ini mau diperpanjang. Jadi data itu sudah harus kita minta dari pemilik bandara. Kemudian kita tahu juga klasifikasi runway. Masih ingat klasifikasi runway? Di bandara ada di atas klasifikasi bandara yang tipe huruf dan angka. Jadi ada 1 sampai 4 dan A sampai F, itu ada di tipe. Kemudian lanjut, nah, penetapan kerangka dasar, pemasangan BM tadi, poligon. Jadi ini merupakan disiplin ilmu ukur tanah. Jadi kalau kita mau melaksanakan ini banyak teori ilmu ukur tanah yang kita gunakan atau pemetaan sehingga kita bisa melaksanakan
analisa ini, mulai dari pemasangan BM sampai pengukuran obstacle. Alat-alat yang kita gunakan yang tadi, theodolite, water pass, EDM, dan total station. Nah, ini BM yang sudah ada. BM yang sudah ada, kalau sudah ada, ini ada titik kayak beton, ini melindungi. Jadi jangan sampai rusak, jadi dipasang pengaman. Ada 4 titik. Jadi jangan sampai BM yang sudah ada hilang atau rusak. Ini ada catatan ya, Dirjen PUB, jadi Direktorat Jenderal Udara. Jadi nomor BM pun ada, BM berapa. Kemudian ini ada lokasi BM ada di mana, itu harus jelas tergambar. Nah, sekarang penetapan operasi. Ini boleh lihat, ini agak cepat. Ini yang orang mesti gambar. Jadi bayangkan tuh runway itu kenapa ya cuma kecil. Tuh bandara itu ada di sini. Tapi yang kita petakan atau yang kita delineasi kawasan keselamatan operasi penerbangan atau KKOP seluas ini. Bisa lihat tuh. Nah, kalau kita potong begini, kita lihat dari samping ini apa? Ini yang warna ungu ini, pikir yang ungu, apa tuh ungu apa sini? Dia daerah ketinggian. Karena ini pas arah runway. Ini arah runway. Kan arah runway ini pesawat mendarat dan naik dari arah sini. Sekarang boleh kasih besar. Ini apa sih artinya? Itu yang warna-warna itu. Nah, boleh lihat sini. Ini kalau mereka kasih besar, boleh lihat. Ini permukaan horizontal luar yang warna biru. Kemudian ini adalah penghubung lepas landas yang warna ungu. Ini permukaan transisi, ini yang warna merah ini daerah runway, memang nggak boleh ada gangguan di sini. Bahkan kalau ada misalkan ya, ada aktivitas dan pesawat akan terbang, suruh berhenti dulu. Misalkan ada pemotongan rumput atau apa yang mendekati runway, segala sesuatu suruh berhenti dulu, karena diutamakan keselamatan untuk take off dan landing. Setelah itu sepi, clear, baru boleh beraktivitas lain. Nah, ini contoh gambar. Ini yang orang gambar, orang tetapkan pada saat membuat KKOP. Nah, ini setelah jadi penyajian kawasan KKOP di suatu bandara ini. Ini agak itu kan, coba mereka besar ya. Agak ramai itu gambar, tapi kalau pikir perhatikan, kenapa ini? Itu runway cuma sekecil ini apa nih? Cuma kecil ini tuh runway. Tapi yang lingkaran apa tadi ini? Ini gambar pakai CAD. Gambar pakai CAD yang ini kontur, ini yang garis itu kontur. Ini gambarnya. Nanti ada contoh gambar yang buat di Citaro. Ini KKOP. Jadi KKOP itu wajib dibuat karena nanti mau menentukan apa yang boleh dibangun di sekitar bandara udara. Ini gambar-gambar ini. Gambar yang tadi tampilan AutoCAD, kalau ini tampilan print out. Kalau mau gambar jadi seperti ini, mau cetak. Jadi kalau dia dicetak bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau kejadian-kejadian yang mengakibatkan kecelakaan di sekitar KKOP. Ini permukaan utama. Nah, pikir saya ingat ya. 0 ini berapa ini? 27 dan berapa ini? 09. 09 betul. Jadi jangan salah baca 06 atau 60. Ini 09 betul. Jadi 90 derajat tambah 180 itu ada totalnya 270. Jadi ada arah mana ini? Arah timur dengan barat. Ya, kalau utara selatan kan 0018. Ya, toh? Ya. Oke. Kenapa bikin arah begini? Karena arah runway 95% di arah ini angin bertiup. Ini DP arah. Oke. Ini yang gambar 3 dimensinya. Nah, ini gambar 3 dimensi. Tapi orang petugas nggak sampai KKOP. Orang petugas bandara sampai KKOP. Ini cuma pengenalan supaya kalian tahu bahwa suatu KKOP itu diperlukan di suatu bandara. Ini bandara udara Naha. Nah, bayangkan nih. Pernah ke Sangir belum? Belum, Ner. Bandara udara itu ada di pulau kan itu bandara udara. Jadi perhatikan, DPKKOP tidak hanya wilayah daratan, tapi juga ada di wilayah lautan. Ya karena memang kondisinya begini. Sekarang kalau di sini lautan kan, benar kenapa ini orang petakan? Ini kan nggak mungkin ada orang bangun sesuatu di sini kan laut, ya toh? Tetapi orang harus gambar. Nah, apalagi di sini ada pulau, ini memungkinkan orang bisa bangun gedung toh atau bangunan. Nah, ini harus petakan. Ini kawasan keselamatan operasi penerbangan Bandara Udara Naha di Sangir Talaut. Ada juga yang lain, ini boleh lihat yang punya. Ini di Talaut ini, Talaut, perhatikan. Bandara Udara Melonguane.
ini Pulau Karakelang, ini Pulau Salibabu, ini Pulau Kabaruan. Bayangkan bandar udara ada di Pulau Karakelang, tetapi KKOP-nya mencakup 3 pulau. Bisa lihat ya? Iya kan? Jadi tentu kalau orang bangun sesuatu di Kabaruan, di Pulau Kabaruan, diulangi. Kita kan selain pulau, kenapa kita boleh bangun gedung bertingkat di sini? Selain pulau kan bisa kan gitu. Iya benar. Nggak bisa, karena itu masih KKOP-nya, daerahnya tidak terlalu jauh, walaupun dia ada batas lautan gitu. Ya batas berapa dekat benar kalau itu KOP itu? 15 kilo, 15 km, tergantung tipe bandara. Jadi standarnya 15 km. Jadi dari titik sini sampai titik sini, R-nya radiusnya 15 km plus minus. Makanya saya bilang plus minus, tergantung runway-nya. Jadi seperti begini. Kalau Fikri pesawat paling besar kan misalkan 747. Itu panjang runway bisa 3.000-an. Berarti DP pesawat itu besar, panjang runway bisa 3.000-an. Itu bandara bisa kelas 4E, bandara besar itu. Ya 4E benar. Tapi nah, kalau bandara besar begitu berarti ya bisa 15 kiloan lebih DP jarak ini. Ini kan cuma bandara kecil 1.200 meter ini DP runway, sudah 15 kilo. Apalagi yang lebih dari 3.000. Bisa bayangkan toh begitu. Nah, lanjut. Ini yang ada di Talaut, kemudian lanjut. Nah sudah. Mernya taruh sini yang di Citaru. Citaru kan bandara baru. Mer baru desain 2017-18 itu. Jadi belum ada di sini. Nah sekarang kita menghitung landas pacu. Nah landas pacu itu ada macam-macam bagian. Ini elemen dasar landas pacu. Ada pavement struktural, ada soldier bahu. Pavement struktural ini bagian perkerasan jalan. Perkerasan runway. Jadi kalau di landasan, bagian utamanya itu yang pavement struktural atau bagian perkerasan. Kemudian kiri kanan namanya bahu atau soldier. Sama dengan jalan. Perkerasan utama, kiri kanan bahu. Kemudian ini bagian luar bahu juga, di samping kiri kanan bahu ada runway safety area atau area aman untuk runway. Nah, termasuk di dalamnya perkerasan struktural bahu, jadi perkerasan termasuk bahu, serta area bebas halangan dan pengaliran air terjamin. Jadi runway kenapa pengaliran air terjamin? Supaya kalau hujan ya apa, Fikri? Nggak banjir, betul. Lebar kurang 2 kali landasan, tapi FAA mensyaratkan lebar minimum 150 meter atau 500 feet. Panjang sekali itu 50 meter, lumayan lah. Kalau tiang listrik jaraknya 50 meter, itu ada 3 tiang listrik jaraknya. Kemudian blast pad adalah suatu area yang direncanakan untuk mencegah erosi permukaan yang berbatasan dengan ujung landasan karena ledakan jet berulang-ulang. Jadi kalau ujung-ujung itu dibuat juga agak perkerasan yang kuat supaya kalau kena semburan jet tidak rusak. Memang tidak akan diinjak oleh roda pesawat, betul. Tetapi kena semprotan jet kan. Kemudian ada safety area extended apabila dianggap perlu. Ini kalau pesawat itu terjadi sesuatu karena dia mungkin gagal pengereman, nah ini bisa melewati sampai di area extended. Nah ini makanya ukurnya tidak tentu, tergantung kebutuhan lokal. Kemudian menentukan arah runway. Sudah ini yang tadi kita bahas, 20 knot, 13 knot, kemudian 10 knot. Nah ini menentukan arah runway. Saya pikir sudah ada di penjelasan sebelumnya. Di atas lah. Menentukan panjang runway. Menentukan panjang runway, kita tentukan dulu RFL. Misalkan pesawat apa? Pesawat. Nah, di sini menentukan panjang runway, kalau Mir mau tanya, mau pakai pesawat apa? Terkecil atau terbesar? Terbesar, benar. Terbesar, yang memiliki panjang runway terpanjang. Coba baca ini. Standar yang digunakan adalah ARFL, Aeroplane Reference Fuel Length, yang menurut ICAO, ARFL landas pacu minimum, tetapi yang terpanjang dari beberapa pesawat yang kita punya. Nah, jadi kalau ARFL, itu pada kondisi atmosfer tidak ada angin bertiup, elevasi sama dengan 0, berarti di pinggir laut ini. Kemudian landas pacu kemiringan slope sama dengan 0. Tapi itu kan daerah idealnya. Tidak ada kan bandara dibangun tepat di muka laut, pasti lebih tinggi. Kalau tepat di muka laut, pasti air pasang bisa tergenang oleh air. Ya, dia lebih tinggi. Makanya dia lebih tinggi, dia kemudian temperaturnya berbeda, dia kemudian slope-nya lebih besar dari 0, makanya perlu dikoreksi. Nah, ada 3 koreksi. Nah,
ICAO menentukan bahwa setiap bertambah 7% kenaikan 300 meter atau 100 feet. Jadi dia akan bertambah 7% setiap kenaikan elevasi 100 feet atau 300 meter dari muka laut. Sehingga kalau orang punya runway ada di ketinggian tertentu, orang mesti koreksi terhadap elevasi. Ini elevasi. L1 panjang landas pacu setelah dikoreksi. Jadi ada L1 koreksi terhadap elevasi, L2 koreksi terhadap temperatur, L2, kemudian L3 koreksi terhadap slope. Nah, dia didapat, nah bandar udara ini contoh, bandar udara Manokwari, dihitung dia dapat 2000 meter. Setelah dikoreksi dari 3 koreksi. Sudah, jadi sampai sini untuk sampai kuliah. Jadi minggu depan kita akan lanjut lagi dengan perhitungan lain. Jadi saya harapkan kalian sudah sampai di itu ya, sampai di apa itu panjang runway. Nah, Mir belum share apa absen, Mir mau copy dulu. Apa Mir share tadi di sini? Mir pikir belum lihat. Belum di chatting. Oh iya belum mau ambil di Google di portal. Iya, benar. Portal absen bandara ini 16 Maret sampai jam 12. Ini saya taruh di apa di apa ini? Saya taruh di WA group. Nah, silakan isi absen. Nah, ini mau ketik. Nah, silakan isi absen. Yang belum sempat kuliah bisa ikuti lewat YouTube. Biar kirim di YouTube nanti dipilih. Iya benar. Iya. Fikri isi itu absen dulu kalau bisa. Iya ini mau isi. Iya, oke sudah. Makasih Fikri. Kita ketemu lagi minggu depan. Iya benar. Terima kasih benar. Terima kasih. Selamat sore. Sore benar.